Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Halo dulur, Assalamualaikum. Mudah-mudahan baik selalu nggih keadaannya, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan lancar rezekinya. Amin. Pada tayangan kali ini, saya akan membahas tentang jangan meminta maaf untuk hal ini jika tidak ingin hidup Anda terpuruk. Monggo disimak dulur, karena ini adalah bagian dari motivasi hidup yang mana membantu Anda menemukan jati sendiri dan mengejar impian Anda. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Njaluk sepuro atau meminta maaf itu dampaknya besar nggih dulur dalam kehidupan kita. Karena dengan meminta maaf berarti kita telah menurunkan ego kita dan mengakui bahwa kita ini tidak merasa yang paling benar. Apalagi ketika kita menyalahi orang, berkata yang menyakitkan, berbuat zolim, menyinggung, menusuk hati perkataan kita, atau sesuatu tindakan di luar batas. Tentunya hal ini diajarkan nggih dulur dalam semua agama nggih, bahwa meminta maaf walaupun tidak salah sekalipun. Dan juga ini berdampak pada kehidupan kita, juga hubungan kita. Tapi dulur, ada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu kita meminta maaf, karena justru ini bisa menghancurkan masa depan, impian, dan cita-cita kita. Untuk Anda yang sedang menemukan jati diri, maka video ini pantas untuk Anda renungkan. Karena tidak semua kehidupan itu harus sama ya, digebyah uyah podo asini. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang ada batasannya. Ingat ya dulur, takdir itu memang Tuhan yang menentukan. Tapi kalau nasib itu kita yang menentukan. Mau jadi apa, seperti apa, dan bagaimana, itu semua ada di tangan kita. Nah, untuk hal ini nggih dulur, maka hal-hal yang tidak perlu Anda ucapkan maaf ya, karena ini berkaitan dengan impian besar Anda. Maka yang pertama, jangan pernah meminta maaf atas sesuatu yang tidak perlu atau tidak penting. Jika Anda tidak menyukai sesuatu, katakan tidak. Tapi kalau memang Anda suka, katakan ya. Karena orang yang sulit menentukan diri ya, antara suka dan tidak saja tidak bisa menegasi diri, maka yang ada akan terombang-ambing, tidak bisa menentukan kebaikan untuk diri sendiri. Orang-orang yang sering sekali mengucapkan kata-kata maaf, dikit-dikit bilang maaf ya, sepurane ya, sering berulang kali mengatakan hal yang seperti itu, justru biasanya orangnya terinjak-injak, tidak akan dihargai. Karena apa? Itu hal yang tidak penting dulur. Kecuali kata maaf itu digunakan memang perlu digunakan, tapi kalau dikit-dikit bilang maaf ya, sepurane ya, maka yang ada Anda yang akan terinjak-injak. Kalau tidak percaya, silahkan Anda buktikan. Kemudian yang kedua, tidak perlu meminta maaf untuk memutus atau mengakhiri hubungan yang tidak berguna. Dulur, ketika Anda memiliki suatu hubungan yang mana di situ Anda tidak menemukan kenyamanan, tapi Anda merasa masih sayang, dan prospeknya ke depannya itu tidak menjanjikan, maka lebih baik putuskan. Karena setiap hubungan itu seharusnya sejalan dan sepemikiran, meskipun keduanya memiliki rasa yang sama nggih. Karena pada akhirnya rasa itu bisa memuai, memudar, dan hilang dulur. Dalam menjalani kehidupan bersama itu harus memiliki pola pikir yang sama. Itu kunci dari kelanggengan ya. Nah, ketika Anda tidak menemukan kesamaan dalam hubungan dan merasa itu tidak berguna ya, entah itu asmara
relasi atau hubungan pertemanan ketika sudah berbeda, maka Anda tidak perlu untuk meminta maaf ketika memutuskan atau mengakhiri hubungan tersebut. Karena kalau Anda berdiri sendiri tanpa dukungan dari suatu hubungan tersebut, Anda seperti terbang menggunakan satu sayap. Ini perlu direnungkan nggih dulur, karena kadang cinta itu mengalahkan logika. Yang ketiga, tidak perlu meminta maaf ketika Anda sudah menjadi diri sendiri. Dulur, banggalah dengan diri Anda sendiri, apa adanya tanpa meniru gaya orang lain. Karena dengan menjadi diri sendiri, Anda akan bebas berekspresi. Segala pemikiran, segala jalan yang Anda lakukan, Anda tempuh, itu tidak akan memberatkan kaki Anda. Maka apapun yang ada pada diri Anda, banggalah. Karena tidak semua orang bisa seperti Anda. Dan Anda pun tidak perlu meniru gaya orang lain untuk menjadi yang disukai banyak orang. Karena dengan menjadi diri sendiri, Anda akan tahu siapa sejatinya yang benar-benar menyukai Anda atau hanya menyukai karena ada apanya. Kemudian yang keempat, tidak perlu meminta maaf karena memilih menyendiri dan mengejar impianmu. Dulur, mungkin orang yang terlihat menyendiri, meluangkan waktu untuk diri sendiri, terlihat sombong dan egois ya, seperti antisosial, seperti introvert. Tapi dulur, dengan menyendiri dan meluangkan waktu diri sendiri, sebenarnya Anda sedang memperbesar energi Anda karena tidak terkuras habis untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Di situ Anda bisa merenungi, Anda bisa berpikir lebih banyak, berekspresi dan memikirkan hal-hal yang seharusnya Anda lakukan. Karena dari situ Anda bisa memilah ya, aku harus apa, harus bagaimana, dan nantinya seperti apa. Itulah pentingnya dulur menyendiri karena lebih banyak fokus ya untuk mengejar impianmu. Kalau Anda meminta maaf untuk hal ini, yang terjadi adalah Anda akan kehilangan mimpi besar hanya karena membuang energi yang lebih banyak. Fokus pada impianmu nggih dulur, karena ada harga yang harus dibayar melalui pengorbanan dan perjuangan. Dan yang terakhir, tidak perlu meminta maaf atau njaluk sepuro karena ketidaksempurnaan diri. Dulur, kita diciptakan memang makhluk yang sempurna ya oleh Tuhan. Tapi setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Ketika Anda menyadari kekurangan yang ada pada diri, maka jangan pernah sesali itu, jangan pernah meminta maaf tentang hal itu nggih. Tutupi kekurangan Anda dengan kelebihan yang Anda miliki. Pancarkan aura yang positif dan katakan pada diri bahwa aku memang bukanlah manusia yang sempurna, tapi aku dianugerahi kelebihan yang bisa menyempurnakan kekuranganku. Dulur, video ini tidak mengajarkan Anda untuk merasa paling benar. Tapi bagi Anda yang terpuruk dan bingung mau menemukan jati diri sendiri dan menggapai impian besarmu, maka lakukan ini supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Memang kata maaf itu adalah kata yang ajaib ya, kata yang bisa merubah segalanya ya. Tapi kita harus pandai memilih dan memilah mana yang tepat dan yang tidak tepat. Jangan hancurkan dirimu sendiri, jangan jatuhkan dirimu sendiri hanya karena sesuatu yang dianggap umum atau dianggap paling benar. Njaluk sepuro itu harus dan wajib, tapi tempatkan pada posisinya. Untuk hal yang saya sampaikan ini tidak perlu Anda lakukan yang namanya njaluk sepuro. Karena kata-kata maaf ini bisa membuat hidupmu terpuruk dan hancur impianmu. Jadi pilih yang mana. Salam Rahayu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.